Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Kalau di segmen sebelumnya, baik itu Pak Arief maupun Bang Margarito mengatakan tidak ada yang berubah dari putusan MK. Tapi kita ingin tahu batasannya seperti apa? Apa saja batasan yang berlaku dari putusan MK ini, Bang Margarito? Batasan apa yang Anda maksudkan dengan putusan MK ini? Karena kalau dari sudut saya ini tidak mengubah apa-apa. Satu, mengapa saya mengatakan tidak mengubah apa-apa? Karena yang diuji bukan substansi atau ayat 3 pasal 28 itu. Yang diuji adalah penjelasan pasal 28 ayat 3. Itu pun terbatas pada frasa atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri. Cuman itu doang yang dinyatakan inkonstitusional. Begitu ya. Dari segi ilmu hukum, ya, dan itu ditegaskan juga di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundangan, penjelasan pasal bukan pasal. Penjelasan pasal bukan hukum. Hukum itu ada di pasal. Dan yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan-tindakan hukum oleh siapapun itu, termasuk polisi, termasuk aparatur segala macamnya, pasal. Aparatur sipil dan atau Polri itu hanya bisa menggunakan pasal, ayat sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum. Bukan penjelasan. Karena penjelasan itu tafsir dari pembentuk undang-undang. Bukan pasal. Jadi kalau dari sudut saya tidak bisa dijadikan dasar. Kata yang dimaksud dengan institusi di luar polisi adalah institusi yang tidak punya sangkut paut dengan polisi. Itu penjelasan pasal tuh. Disambung lagi dengan atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri. Kata atau tidak ini yang dicoret. Sebut saja dicoret gitu. Dan ini semua di penjelasan, bukan di batang tubuh. Karena itu sedari mula saya mengatakan tidak ada kok yang berubah. Begitu itu. Tidak ada keadaan hukum baru yang berubah. Mengapa? Karena seluruh tatanan hukum itu di bidang ini satu, itu semuanya senafas. Semuanya konsisten. Baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara maupun PP yang turunannya yang mengatur tentang manajemen aparatur sipil negara, semuanya membenarkan baik prajurit TNI maupun anggota Polri dapat memangku jabatan non institusi dasar. Nah, jabatan non-institusional ini apa saja nih Pak Arief nih? Apakah yang sudah disinggung oleh Pak Arief berkaitan dengan hukum begitu? Atau sebetulnya ada batasan jabatan lain yang bisa diduduki oleh anggota Polri? Ya, itu jabatan institusi sipil atau kementerian yang tidak ada kaitannya dengan penegakan hukum, dengan tugas kepolisian. Nah, itu yang tidak diperbolehkan untuk polisi aktif. Nah, yang diperbolehkan adalah institusi atau lembaga yang memiliki tugas yang sama. Nah, tetapi itu pun ada persyaratan karena institusi sipil atau lembaga ini dia seperti tadi kami katakan seperti BNN itu dia dasarnya Undang-Undang 35 tahun 2009. Kemudian juga ada berlaku Undang-Undang ASN di situ. Nah, sepanjang mereka membuat permintaan kepada Pak Kapolri akan memberikan penugasan ditembuskan kepada Menpan RB dan harus melalui proses open bidding, seleksi sesuai dengan levelnya. Nah, setelah itu baru akan diputuskan yang bersangkutan polisi aktif untuk bisa berdinas di situ. Misalnya ada yang ditugaskan di DPD, ada juga di KKP. Nah, ini bagaimana selanjutnya? Kalau KKP masih ada yang similar dengan tugas-tugas kepolisian karena sama di polisi kan ada Polair yang menangani penegakan hukum di perairan jarak 12 km sama di sungai, begitu Mbak. Oke, tapi itu semua nanti selain yang tadi saya sebutkan di jabatan ataupun di institusi kementerian yang lainnya yang tidak terkait, itu semua akan dilakukan perubahankah Pak Arief? Nah, harus dilakukan evaluasi, dilihat kembali dengan adanya putusan MK ini, karena kan bagaimanapun juga kan ini institusi negara dan harus dihormati. Jadi begitu Mbak Vena. Kalau dapat saya tambahkan begini, kalau orang tetap pada impian, pada ekspektasi agar anggota polisi dan atau TNI
tidak boleh menduduki jabatan tertentu di luar sana, itu mesti tegas ditulis dalam undang-undang. Khususnya di undang-undang aparatur sipil negara. Termasuk harus diatur tegas di dalam peraturan pemerintah mengenai manajemen aparatur sipil negara. Harus clear tulis itu. Sepanjang itu tidak ditulis, maka sepanjang itu secara hukum dimungkinkan baik teman-teman dari prajurit TNI atau anggota kepolisian bisa menduduki jabatan-jabatan di luar polisi itu. Sekali lagi yang lupa ya, frasa institusi non polisi yang tidak punya sangkut paut dengan kepolisian misalnya, sebut saja begitu di pasal 28 ayat 3 itu, jangan salah, itu penjelasan bukan tubuh, bukan materi pasal. Nah karena itu saya bilang, sepanjang pasalnya seperti ini, maka baik TNI maupun Polri bisa dipekerjakan atau ditugaskan di semua institusi. Tergantung ya apakah institusi itu minta atau tidak. Institusi non polisi atau non TNI itu minta atau tidak. Kalau mereka minta, termasuk tadi Anda bilang, teman saya itu si Iqbal itu ya, Pak Iqbal itu. Oh ya. Ya bisa duduk di situ memang karena diminta. Lalu tidak ada hukum yang membatasi. Itu masalahnya. Berbeda dan misalnya kalau Anda mau menjadi memangku jabatan elected official, seperti misalnya jadi gubernur, menjadi anggota DPR. Karena di undang-undang tentang pemilihan DPR, DPD dan DPRD itu mengharuskan TNI dan atau polisi harus berhenti dari polisi dan atau TNI baru bisa calon. Kalau tidak, Anda gugur. Nah, gitu itu. Jadi di undang-undang ASN kan tidak ada tuh ketentuan itu. Jadi artinya sekali lagi saya ulangi lagi bahwa tidak ada yang berubah begitu dengan adanya putusan MK. Kita akan lanjutkan diskusi kita, tapi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi.